Kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mohon pada pagi ini roh-Mu yang suci menyertai akan masing-masing kami. Berfirmanlah melalui lidah hamba, dan biarlah kami siap untuk mendengarkannya. Inilah doa permohonan hamba pada pagi ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi dan selamat hari Sabat untuk hadirin yang kekasih. Tentunya saya merasa senang sekali karena saya boleh berdiri pada pagi hari ini di hadapan saudara-saudara. Sebenarnya jadwal dari khotbah adalah saudara James Masih dan dia memberikan kepada saya. Namun saudara yang kekasih, pada hari Rabu malam yang lalu saya sudah berikan kepada pendeta ayat dan lagu yang akan saya bawakan pada siang hari ini. Akan tetapi pada tadi malam saya cancel, saya katakan bahwa saya tidak sempat dan saya tidak bisa untuk berkhotbah pada pagi hari ini. Berhubung saya tidak konsentrasi di dalam saya belajar. Akan tetapi satu malam saya berpikir-pikir sampai saya diare. Berkali-kali saya ke belakang karena saya tahu bahwa ini adalah satu hal yang tidak bisa dimaafkan karena saya menolak. Pagi-pagi sekali saya message kepada pendeta dan pendeta tidak menjawabnya. Saya call mem bahwa saya siap pagi hari ini. Dan saya percaya kita semua pun siap untuk mendengarkan pekabaran pada pagi hari ini. Senang sekali juga karena saya melihat Jace juga boleh bersama-sama pada pagi hari ini. Mungkin Anda tidak mengenal dia, akan tetapi dia adalah sahabat saya sebelum saya datang ke Amerika. Dia adalah satu rekan yang baik juga di dalam. Waktu itu saya adalah salah satu yang aktif juga di dalam kepemudaan di Indonesia bagian timur. Dan beliaulah adalah sekretarisnya pendeta Raffles Watulingas. Kemanapun kami pergi dia juga berada di sana. Jadi saya senang sekali dia boleh bersama-sama juga pada saat ini. Dan mendengarkan khotbah saya. Dia sudah tidak pernah mendengarkan khotbah saya sejak 16 tahun yang lalu. Dan saya sudah memilih khotbah saya pada pagi hari ini adalah percaya di dalam ketidakpercayaan. Apakah memang benar kita percaya tetapi di antara ketidakpercayaan? Saudara berada di tempat ini karena saudara percaya bahwa berkat surga berada di tempat ini. Saudara percaya bahwa hadir di tempat sini ada Yesus yang bersama-sama dengan kita. Akan tetapi, saya katakan, kenapa saya sebut percaya di dalam ketidakpercayaan. Percaya di antara ketidakpercayaan. Karena saya yakin, walaupun saudara percaya saudara mendapatkan berkat di tempat ini, saya yakin pikiran saudara juga tidak sepenuhnya berada di tempat ini. Saudaraku yang kekasih, kita sudah membaca di dalam firman Allah pada pagi hari ini dalam bacaan bersambung di dalam Markus 9 ayat yang ke-22 bagian B sampai ayat yang ke-27. Kalau boleh kita boleh baca bersama-sama lagi. Di dalam Markus 9 ayat 22 bagian B sampai ayat yang ke-27. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak ini berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dia percaya, tetapi dia memohon, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Apakah kita yakin dengan perkataan Yesus? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya.
Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh jahat itu sambil berteriak dan mengguncang-guncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit dan berdiri. Saudaraku yang kekasih, pernah diadakan survei pada tahun 2002 di negara ini, Amerika Serikat, bahwa yang ditulis oleh US News and World Report, bahwa di negara ini pada tahun 2002 memiliki 27 juta orang dewasa dan 7,5 juta anak yang terdiagnosa sudah terkena gangguan jiwa. Angka ini melebihi daripada jumlah penyakit kanker, jantung, dan hati. Di dalam Markus 9 kita lihat, tahun 2002 sudah banyak orang yang mengedap akan penyakit gangguan jiwa. Di dalam Markus 9 sudah terjadi kisah seperti ini, bahwa ada seorang anak yang menderita gangguan jiwa. Jadi penderitaan anak ini, gangguan jiwa ini sudah ada dari zaman dahulu. Bukan saja pada waktu tahun 2002 setelah ada penelitian atau survei. Gangguan jiwa yang diderita oleh seorang anak ini bukan karena benturan di kepala atau bukan karena terjadi karena sesuatu eksiden. Atau gangguan jiwa anak ini mungkin karena dia salah makan. Akan tetapi kenapa anak ini terkena gangguan jiwa? Oleh karena mula pertama bahwa setan sudah hadir di dunia ini. Dialah yang datang kepada anak ini. Dialah yang datang memasuki daripada jiwa anak ini. Oleh karena anak ini menderita penyakit jiwa atau kerasukan setan yang biasa kita dengar, kerasukan setan, ayahnya merasakan pilu yang dalam. Ayah ini merasakan begitu cemas dan begitu rasa takut. Kenapa anak ini terkena gangguan jiwa? Beliau sangat cemas, gelisah, karena ini adalah penderitaan yang besar bagi dia sebagai ayahnya sendiri. Kadang dalam kehidupan kita, apa yang kita katakan dalam kecemasan adalah satu hal yang memang selalu hadir. Sebagai manusia yang hidup dalam dunia yang berdosa, kecemasan itu ada di antara kita. Kecemasan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Akan tetapi, kecemasan dan kegelisahan ini, apabila kita minta kepada Bapa, pasti kita akan melampauinya. Dan kita akan mendapatkan satu hal di dalam kehidupan kita yang sungguh berarti kepada Allah. Asalkan kita boleh percaya kepada Allah. Saya akan ceritakan satu cerita singkat pada 3 tahun yang lalu. Cerita ini saya sudah pernah ceritakan kepada pendeta dan ibu. Karena ini memang terjadi dalam kehidupan saya. Pada waktu itu kami baru pindah dari Piscataway ke Redfield. Dan Joel waktu itu sakit. Dan pada waktu dia sakit, James sudah pergi kerja. Dan tiba-tiba pada jam 9 malam saya berikan dia obat antibiotik. Pada waktu saya berikan dia obat antibiotik, dia berteriak bahwa katanya di lehernya itu dia rasakan bahwa terbakar. Saya rasa takut sekali karena apa? Saya belum pernah memberikan obat antibiotik kepada anak ini karena saya bersyukur 9 tahun waktu itu dia tidak pernah sakit yang serius. Sedangkan ke dokter pun cuman kadang-kadang. Jadi waktu itu saya merasa takut. Kenapa anak ini waktu dia minum antibiotik, dia merasakan bahwa dia katanya rasa terbakar lehernya. Karena saya belum pernah ada pengalaman seperti itu, saya call Angli dan Lucy. Saya tidak tahu untuk call kemana, saya call Angli dan Lucy waktu itu. Dan mereka datang. Saya katakan, kenapa anak ini? Saya tidak tahu apa-apa.
Dan Lucy katakan kalau boleh minum susu atau santan. Dan pada waktu itu saya tanya kepada Joel apakah dia sudah merasa baik. Dan dia katakan, oh sudah. Kecemasan saya belum hilang. Karena saya belum percaya apakah anak ini memang sudah melewati kesakitannya. Waktu itu Angli dan Lucy bersama-sama dengan saya. Dan pada jam 10 malam kalau tidak salah mereka pulang. Dan memang saya masih ketakutan. Saya tidak tahu untuk berbuat apa. Dan anak ini minta makan. Saya berikan dia makanan. Karena makanan ini dingin, saya panasin itu makanan. Karena itu adalah sop, kalau tidak salah, bukan sop, tapi kuah asam. Saya berikan dia kuah asam. Dan dia makan. Tapi karena saya lupa, kuah asam ini masih berada di panci yang ada di atas api. Jadi waktu saya lihat anak ini sudah agak baikan, saya katakan tidur karena ini sudah jam 11 malam. Karena saya lihat dia juga sudah tidak merasakan kesakitan, saya bilang tidur saja. Waktu dia tidur, saya pun tertidur. Dan 1 jam kemudian pada jam 12 malam, tepat jam 12 malam, saya dengar alarm berbunyi. Saya pikir, waduh ada kebakaran di sekitar ini. Jadi saya ketakutan, saya cemas, saya lari keluar. Ternyata di dalam rumah saya. Jadi itu waktu kalau saya keluar dari pintu, saya tidak melihat apa-apa. Karena saya tidak melihat apa-apa, saya berpikir bahwa memang saya belum pasang lampu. Dan jadi waktu itu saya pasang lampunya. Walaupun saya sudah pasang lampu, ruangan tetap gelap. Saya pikir ada apa ini, kenapa ruangan tetap gelap. Saya cari handuk, saya kebas-kebas itu alarm. Kebas-kebas itu alarm tapi tidak berhenti. Saya buka itu pintu-pintu, jam 12 malam saudara saya buka jendela dan pintu-pintu. Pintu depan saya buka, pintu belakang saya buka. Waktu saya buka, saya ketakutan. Jangan-jangan ada orang masuk dari pintu belakang. Saya tutup, saya tunggu di pintu depan. Saya kebas-kebas itu asap dalam rumah. Karena saya pikir di dapur juga sudah penuh asap. Saya tutup pintu depan, saya lari ke belakang. Saya keluar asap juga dari pintu belakang. Dan waktu itu saya ketakutan. Saya tidak tahu berbuat apa lagi. Alarm sudah mati. Namun masih gelap di dalam. Jadi saya tunggu sampai jam 1 apa jam 2 malam. Saya kasih keluar itu asap-asap yang di dalam. Waktu itu apartemen kami masih baru karena baru pindah. Jadi sebenarnya masih bau cat. Tapi waktu itu sudah berganti dengan bau asap. Dan saudaraku yang kekasih waktu itu saya berpikir. Bukan main dari tadi. Sejak saya merawat Joel karena dia kesakitan. Saya panggil Lucy. Dan mereka sudah pergi waktu dia makan. Saudara kasih apa yang saya lewatkan? Saya tidak pernah berdoa dan bersyukur. Itulah kelalaian saya. Kecemasan datang silih berganti oleh karena kita tidak dekat apa? Dengan Tuhan. Kenapa saya harus panggil Lucy yang sebenarnya saya harus panggil siapa? Tuhan. Saya kembali ke cerita ini. Siapa orang yang pertama yang dihubungi oleh bapak ini atau ayah dari anak ini? Kalau Anda baca di dalam Markus 9. Yang dihubungi pertama adalah murid-murid Yesus. Akan tetapi tidak memberikan kesembuhan kepada anak ini. Walaupun dia percaya murid-murid Yesus ini dekat dengan Yesus. Kenapa dia tidak datang kepada Yesus? Karena dia takut, dia cemas. Apa yang harus dia lakukan? Saya akan berikan 3 poin dari cerita ini yang kita akan bahas. Sebenarnya khotbah harus berakhir pada jam 1 siang. Tapi tadi pagi saya sudah tunggu Anda jam 10 pagi. Sehingga acara ini lewat. Karena Anda datang lewat dari jam 10. Jadi tidak mengapa saya tunda akan akhir ini, maaf pendeta. Jadi itu jadwal yang harusnya jam 1 kita rubah lagi. Karena kita rubah dari pagi bukan dari saya ya. Baiklah, poin yang pertama yang saya akan berikan adalah kecemasan dan kegelisahan hampir selalu menciptakan kecurigaan. Ayah dari anak ini, kenapa dia tidak datang kepada Yesus? Kenapa dia tidak bawa anak ini datang kepada Yesus? Dia gantinya datang kepada murid-murid Yesus. Karena dia tahu bahwa murid-murid Yesus ini dekat dengan siapa? Dekat dengan Yesus. Ada rasa ragu, ada rasa cemas. Kalau saya harus datang kepada
Yesus. Yang seharusnya Yesus bisa melakukan segala sesuatu kepada anak ini. Pada waktu dia datang kepada Yesus dengan kecurigaan. Kenapa saya bilang dia curiga? Coba boleh Anda baca di dalam Markus 9 ayatnya yang ke-24. Ayatnya yang ke-23. Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Kenapa dia harus katakan jika engkau dapat? Ini adalah Yesus. Kenapa dia harus bilang jika engkau dapat? Ini bukan manusia biasa sama seperti kita. Kadangkala boleh tolong Pak kita, maranganas ini mau, kita ragu. Tapi ini adalah Yesus sendiri. Tapi dia masih berkata jika engkau dapat, boleh sembuhkan anaknya. Dan Yesus ulangi kalimatnya atau perkataannya. Apa katamu? Jika aku dapat. Dan Yesus menjawab, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan dia katakan, aku percaya. Tapi tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dia mengaku bahwa dia tidak percaya. Tetapi dia percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan anak ini di antara ketidakpercayaannya. Yesus mampu untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tapi kita selalu curiga, apakah ini memang harus terjadi? Apakah ini ada balasannya? Seringkali kita datang kepada Yesus, kita berdoa, tapi kita ragu, apakah Yesus akan menjawab doa-doa kita? Seringkali kita sakit, tapi kita tidak pernah berdoa kepada Tuhan supaya dapat menyembuhkan penyakit kita. Kekurang percayaan kita kepada Allah, ketidakpercayaan kita kepada Allah seringkali hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Kita pun sering berkata di dalam doa kita, Tuhan kalau boleh, tolonglah aku. Aku mau yang ini. Kalau boleh, sebenarnya Yesus bisa melakukan semua itu. Tapi kita manusia yang hanya berandai-andai. Kita manusialah yang selalu berpikir, kalau boleh atau kalau bisa. Tidak ada kalimat yang seperti itu kepada Allah. Karena Allah bisa melakukan apa saja di dalam kehidupan kita. Kecurigaan kita kepada sesuatu itulah yang mendominasi pikiran kita. Sehingga seringkali kita gagal oleh karena rasa curiga dan kecemasan kita. Curiga dan tuduhan adalah hasil kecemasan dan kegelisahan. Jadi kalau kita percaya, kita harus hilangkan kecurigaan. Kalau kita percaya, kita hilangkan kegelisahan dan kecemasan. Yang kedua, kecemasan dan kegelisahan adalah ketidakpercayaan. Kenapa saya sebut ketidakpercayaan? Karena seringkali kita melakukan sesuatu, tapi kita merasa ragu, kita merasa minder. KKR sudah di depan mata kita. Tapi saya percaya pikiran yang ada di antara kita, bisakah ada jiwa yang akan datang? Kenapa kita bertanya demikian? Sudahkah kita mencari jiwa itu? Sudahkah kita bawa jiwa itu pada tanggal 22 nanti di dalam acara KKR kita? Seringkali kita melakukan oleh karena ketidakpercayaan. Apakah KKR ini akan berhasil? Apakah rencana yang kita sudah buat jauh-jauh hari dengan mengeluarkan biaya yang banyak sesuai dengan apa yang kita buat, dengan usaha-usaha yang kita lakukan? Keraguan inilah yang menyebabkan orang Israel harus berada di luar tanah perjanjian Kanaan untuk 40 tahun yang kedua. Coba bayangkan, mereka bisa saja mengelilingi itu dalam beberapa saat, tetapi karena ketidakpercayaan mereka harus kembali kelilingi itu dalam 40 tahun lamanya. Keraguan, kecemasan, kecurigaan, ketidakpercayaan selalu menjadi bagian daripada kita. Kitab suci sudah memberikan begitu banyak contoh, begitu banyak hal-hal yang kita harus lakukan, kita harus percaya. Ketidakpercayaan adalah buah dari kecemasan dan kegelisahan. Kalau kita baca di dalam Testimonies jilid 4 halaman yang ke-89 dikatakan, guncangan dari Allah akan meniup banyak orang bagaikan daun-daun yang kering. Kalau kita tidak kuat, kalau kita tidak percaya kepada Allah,
di dalam buku Ellen G. White mengatakan, goncangan dari Allah akan meniup banyak orang bagaikan daun-daun yang kering. Saat ini mungkin kita pikir, mungkin itu tidak akan terjadi. Atau mungkin itu kita akan lewati. Tapi apabila saudara percaya dengan tulisan Ellen G. White pada saat ini, karena ini akan jadi dan mungkin sudah ada yang terjadi. Dan kita lihat bagaimana kita ini akan dianggap sebagai daun-daun yang kering yang berterbangan. Karena apa? Oleh karena kita tidak memiliki kepercayaan. Kecemasan dan kegelisahan adalah ketidakkepercayaan. Keraguan dan kuasa dan kasih Allah kita selalu abaikan. Kenapa ini menjadi dosa? Karena ketidakpercayaan berarti adanya keraguan terhadap kasih Allah. Kita lihat bagaimana ayah dari anak ini. Allah mengatakan atau Yesus sudah mengatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Akan tetapi seringkali mungkin menghalangi akan kesembuhan oleh karena bukan dari orang yang menderita, bukan daripada Yesus sendiri, tetapi oleh karena kita yang tidak pernah meminta kepada Yesus. Seperti ayah daripada anak ini. Bukan kesalahan anak ini dia mendapatkan penderitaan yang demikian. Bukan juga kesalahan daripada Yesus yang tidak memberikan dia kesembuhan pada saat itu. Akan tetapi ayah ini pada pagi hari ini, saya percaya apabila kita hadir pada saat ini, kita semua percaya kepada Allah. Karena poin yang ketiga adalah kecemasan dan kegelisahan akan hilang dengan iman yang sekecil apapun. Kecemasan dan kegelisahan akan hilang dengan iman yang kecil saja. Sama seperti daripada ayah daripada anak yang sakit jiwa ini. Dia percaya kepada Yesus, dia datang kepada Yesus dengan pengakuan karena dia tidak percaya. Aku percaya karena aku kurang percaya. Dia datang kepada Yesus. Dia bawakan iman walaupun hanya kecil, tapi dia tahu Yesus akan memberikan itu. Sehingga dia tidak pernah ragu, tidak perlu ragu, dan dia datang kepada Yesus. Di dalam kehidupan kita, seringkali kalau ada penyakit, kalau kita tertimpa musibah, kalau cobaan datang kepada kita, seringkali kita menyalahkan bahwa Allah itu memberikan kepada kita dengan tidak ada maksud apa-apa. Seringkali itu kita abaikan. Akan tetapi Yesus datang di dalam kehidupan kita. Dia sudah tunjukkan akan kasih-Nya. Kenapa kita tidak mau mendengarkan Dia? Saya percaya saudara dan saya pada pagi hari ini. Di dalam firman Allah, di dalam Markus 9, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Setelah Tuhan mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi mereka yang percaya, ayah dari anak yang kerasukan setan ini, dia tertegun. Dia berpikir, dia merasakan bahwa teguran Tuhan itu sangat kena di atas dirinya. Dan dia langsung menyadari akan kelemahannya. Dan ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Di sini kita bisa melihat kontradiksi dari ayah, dari anak yang terkena gangguan jiwa ini. Akan tetapi, walaupun imannya kecil, dia datang kepada Bapa. Demikian juga kita, jangan ragu di dalam apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Kalau kita rasa tidak adil, kita datang kepada Bapa. Walaupun mungkin iman kita tidak sebesar dengan apa yang dilakukan oleh orang lain, tapi kita datang kepada Bapa walaupun iman kita sangat kecil. Apakah Anda pernah melihat bagaimana seorang yang ingin memanjat tebing? Kehidupan mereka hanya tergantung di mana? Di satu titik paku yang mereka letakkan. Dan orang yang memanjat tebing ini resikonya sangat besar, adalah kematian. Kehidupan mereka tergantung daripada
paku yang mereka tancapkan di tebing ini. Mereka percaya bahwa dengan paku ini akan membuat mereka apa? Merasa bangga mereka boleh mencapai tebing yang setinggi apapun. Kecemasan dan kegelisahan dikalahkan hanya dengan iman yang kecil. Si ayah ini berteriak dan mendapatkan iman yang baru. Itu bukan sekedar sebuah kata-kata, tapi sebuah pertobatan. Setiap kali iman bertumbuh, di sana ada pertobatan. Teriakan pertobatan si ayah ini berbeda dengan teriakan dari setan yang diusir keluar dari tubuh anak ini. Ketika Yesus menegur roh jahat dengan keras dan menyuruh roh setan itu keluar, Alkitab katakan, keluarlah roh itu sambil berteriak. Kalau boleh saya katakan, roh itu meraung-raung. Roh itu penuh dendam, dia keluar dari tubuh anak ini. Dan anak ini mendapatkan goncangan yang hebat pada waktu roh itu keluar daripada tubuh anak ini. Teriakan setan ini bukanlah teriakan pertobatan, tetapi teriakan minta tolong, teriakan yang penuh dendam kepada Bapa ini yang sudah mengeluarkan akan setan dalam tubuhnya. Di dalam ayat 25 mengatakan bahwa roh jahat atau roh setan itu penyebab sehingga anak yang kerasukan ini menjadi tuli dan bisu. Tetapi di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunani, Yesus menegur si roh jahat itu atau setan sebagai roh yang tuli dan bisu. Mereka yang terbiasa tuli akan panggilan Tuhan dan bisu di dalam membicarakan kasih-Nya adalah orang-orang yang dikuasai oleh roh bisu dan tuli dari roh si jahat ini. Dan si ayah anak ini, anak yang kerasukan ini memilih mendengar suara Tuhan Yesus. Dan dia bersaksi akan pertobatannya. Sehingga bukan lagi ia berkata, Yesus tolong anakku. Melainkan dia berteriak, tolonglah ketidakpercayaanku. Dia sadar bahwa dia adalah manusia biasa. Dia sadar bahwa dia mulanya tidak percaya. Dan dia datang kepada Yesus. Dia katakan bahwa aku percaya walaupun aku di dalam ketidakpercayaan. Ada salah satu cerita yang saya ingin bagikan kepada saudara-saudara sekalian. Mengenai seorang anak kecil yang berumur 8 tahun yang bernama Sally. Sally ini pada waktu dia mendengar ibu dan ayahnya sedang berbicara mengenai adik lelakinya yang bernama Georgie. Ini bukan George ya, Georgie. Anak ini mendapatkan satu penyakit yang kronis yang mereka tidak memiliki uang untuk bantu menyembuhkannya. Luka parah anak ini menjadi-jadi karena tidak adanya pengobatan yang diberikan kepada anak ini. Hanya operasi yang sangat mahal yang sekarang bisa menyelamatkan anak ini atau Georgie ini. Tapi apa daya, tidak ada yang dapat dilakukan oleh orang tua ini. Sehingga pada suatu malam mereka bercerita bahwa dari mana mereka akan mendapatkan bantuan. Dan ibu ini mengatakan kepada bapak atau suaminya, satu-satunya yang dapat menyelamatkan anak ini adalah keajaiban. Dan Sally ini, anak yang berumur 8 tahun, dia dengar bahwa yang bisa menolong akan kakaknya ini hanyalah keajaiban. Di mana saya harus membeli keajaiban itu? Saya ingin mencari keajaiban itu. Kalau boleh saya beli keajaiban itu, saya memiliki uang untuk membelinya. Dia membuka akan celengannya. Dia keluarkan akan koin-koin yang ada di dalamnya. Dan dia dapatkan uang sebesar $1.11. Itulah uang yang dia miliki untuk membantu akan kakaknya. Tanpa sepengetahuan orang tuanya dia berlari datang ke apotek. Pada waktu dia berada di apotek, orang-orang yang di apotek itu tidak mau melayani dia. Sehingga apa yang dia lakukan? Dia lempar koin ini di hadapan daripada karyawati yang berada di dalam apotek ini. Dan
Karyawati ini melihat dia dan dia katakan, apa yang saya harus lakukan untuk kamu adik kecil? Kenapa kamu melempar koin? Dan dia katakan, saya harus membeli keajaiban. Karena kakak saya membutuhkan keajaiban. Mungkin karyawati ini memikir bahwa anak ini sudah gila. Mereka tidak menjual keajaiban. Sehingga anak ini dihalau keluar. Akan tetapi ada seorang yang mendengarkannya. Dan bapak ini datang kepada Sally. Dan dia katakan, siapa yang sakit? Kakak saya Georgie. Dan satu-satunya yang bisa menyembuhkan dia hanyalah keajaiban. Akhirnya bapak ini katakan kepada anak ini, di mana kakakmu berada sekarang? Dan dia katakan kepada bapak ini, apakah engkau akan memberikan keajaiban kepada kakak saya? Saya antar. Dan dia membawa bapak ini. Dia membawa bapak ini ke rumahnya. Dan itulah yang terjadi. Bahwa bapak ini dapat memberikan kesembuhan kepada anak ini. Siapa sebenarnya bapak ini? Yang disebutkan keajaiban. Dr. Armstrong. Kita lihat di sini. Dia hanya bermodalkan $1.11. Dan dia akan berikan itu kepada dokter ini. Yang sudah memberikan keajaiban kepada kakaknya. Apa yang dia miliki? Apakah dengan $1.11 dapat memberi atau dapat membayar usaha daripada dokter ini yang sudah memberikan pengobatan, yang sudah mengadakan kooperasi kepada anak ini? Hanyalah apa? Iman yang dia miliki, kepercayaan, sehingga $1.11 dia bisa hasilkan kehidupan yang baru bagi apa? Kakaknya. Seringkali juga di dalam kehidupan kita mendapatkan hal-hal yang sebenarnya banyak yang kita harapkan daripada Tuhan sendiri. Tapi seringkali kita tidak membawakan itu kepada Allah. Kita tidak bawa perkara kita kepada Allah. Tetapi kita bawakan itu kepada teman-teman kita. Kepada orang-orang yang tidak memberikan kesembuhan. Tetapi memberikan apa? Pencobaan yang jauh lebih besar. Kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita kepercayaan. Di sini dikatakan bahwa sebagaimana ayah dari anak yang kerasukan setan ini berteriak minta tolong di dalam iman, marilah kita berteriak mohon pertolongan disertai dengan pertobatan yang sungguh akan dosa dan ketidakpercayaan dan keraguan kita kepada Tuhan Allah kita di surga. Firman katakan, Yesus memegang tangan itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit berdiri. Iman kecil daripada milik si bapak ini telah membuat Yesus memegang tangan anaknya dan membangunkan dia. Hanya Yesus yang bisa menjamah hati kita. Hanya Dia yang membuat iman kita tegak. Hanya Yesuslah yang dapat melakukan semua yang Anda dan saya pikirkan itu adalah mustahil. Kita lihat di sini, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tapi ada yang mustahil karena ketidakpercayaan. Di dalam kutipan Testimonies, volume 5 halaman 115 berkata, penderitaan, beban, godaan, pertentangan, dan berbagai ujian yang kita alami adalah sarana Allah memurnikan kita, menyucikan kita, dan melayakan kita untuk lumbung surgawi. Iman masing-masing anggota jemaat akan diuji, seakan-akan tak ada orang lain lagi yang ada di dunia ini. Gereja bisa saja kelihatan seperti hendak runtuh, tetapi tidak akan pernah runtuh. Gereja itu akan tetap berdiri sementara orang-orang yang di Sion akan ditampi, sekam akan dipisahkan dari gandum yang berharga. Ini merupakan satu siksaan yang mengerikan, namun demikian itu harus yang akan terjadi. Apabila kita percaya, walaupun kita hanya memiliki iman yang kecil kepada Allah, kita datang dengan pertobatan kepada Allah. Saya tidak harus menyebutkan apa semua yang menjadi kelalaian kita. Akan tetapi Yesus dapat melihat apa yang kita lakukan.
kita bawakan kepada Allah dengan iman kita yang walaupun sangat kecil. Kita bertahan di dalam satu tempat, walaupun mungkin bahtera ini akan hancur, walaupun bahtera ini mungkin bisa berbau, tetapi bahtera ini tetap akan menyediakan tempat bagi kita untuk mana kita boleh diselamatkan. Kita lihat bagaimana waktu Nuh membangun bahtera. Kita lihat bagaimana orang mencemooh dia, tetapi dia tetap bertahan. Walaupun pada waktu itu orang-orang mengatakan ini adalah mustahil, bahwa mungkin Nuh waktu itu sudah gila. Akan tetapi keluarga dan Nuh sendiri boleh diselamatkan di dalam satu bahtera yang penuh dengan bau yang menyakitkan, bau yang menyengat. Biarlah kita boleh bertahan sampai pada kesudahan. Karena di dalam kutipan Ellen G. White, gereja bisa saja kelihatan seperti hendak runtuh, tapi tidak akan pernah runtuh. Gereja akan tetap berdiri, sementara orang-orang di Sion akan ditampi, seakan-akan dipisahkan dari gandum yang berharga. Ini merupakan satu siksaan yang mengerikan, namun demikian itu harus terjadi. Saya percaya saudara dan saya pada saat ini, kita memiliki satu kepercayaan kepada Allah. Kita memiliki iman kepada Allah. Kita sudah berada bersama-sama di satu tempat, di satu kandang yang akan membawa kita kepada rumah semawi. Biarlah kita boleh bertahan sampai kesudahan. Di dalam Markus 9 ayat 23 dikatakan tadi, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ada hal yang mustahil bagi yang tidak percaya. Jadi biarlah khotbah ini dapat menjadi bagian kita semua dan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin.